Udah Mas Jim? Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan di dunia dan juga semoga memberi kita kenikmatan di akhirat. Alhamdulillah juga Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa masih bertemu lagi walaupun hanya bertatap di layar YouTube saudara-saudara sekalian. Untuk yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju ke zaman Islamiyah, yaitu zaman yang terang benderang seperti hari ini. Oke saudara sekalian, di sini saya ditugaskan sama Gusnya untuk menunggu si kadrun-kadrun itu yang meminta penyelamatan 3 muridnya dan juga ibu nyainya. Jadi Gusnya sudah duluan ke sana karena dia mau berantas si ini Raden Petir dulu. Makanya saya disuruh menunggu di sini sekalian menunggu kadrun-kadrun itu datang. Tadi udah saya share kok. Mungkin lagi beberapa menit lagi udah nyampe dia. Ya, selagi kita menunggu kadrun-kadrun itu datang, alangkah baiknya kita bersolawat dahulu supaya perjalanan kita aman, lancar dan tidak ada halangan apapun. Karena sholawat itu pembuka untuk segala urusan atau untuk segala jalan. Untuk Mas Jimmy bantu juga sholawat ya, biar supaya kita aman. Oke, siap. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhamdi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Aris. Ya. Oh, terus ya? Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tempatnya itu ada di bawah sana. Nah, Gusnya udah duluan dia ke sana karena dia mau mengajar Ki Raden Petir. Oh, gitu. Ya, soalnya kalau saya yang mengajar Raden Petir, saya nggak mampu. Soalnya udah sering saya menghadapi dia dan terus-terusan kalah. Ya mungkin sana. Hah? Kita bantu sekarang. Yakin? Iya, yakin. Soalnya ini dukun bukan kaleng-kaleng. Ya saya juga mau tahu dukun itu kayak apa dia tuh. Loh, kan kemarin udah tahu. Iya, kan ini untuk meyakinkan murid-murid kami itu diselamatkan, itu udah selamat belum? Ya pastilah. Guru besar kami nggak bakal bohong. Dia selalu menepati janji. Oh ya, ya udah. Boleh kita ke sana? Boleh. Ayo. Kita antar aja. Ayo Mas Jim. Nah, jadi lokasinya ini memang seperti ini. Kemarin kan saya sama Gusnya tuh bertemu di sana di Segara Tengah. Jadi Raden Petir ini dia emang loncat-loncatan dia tuh. Sejenis gitu dah dia. Cuman memang ilmunya ya bukan sembarangan dia. Oh, hanya sakti dia. Kalau dibilang sakti itu ya bukan sakti karena kesaktian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Iya. Ya. Seperti yang masih jauh ini. Itu lumayan. Itu udah ada lampu-lampu. Oh, di situ. Itu iya. Soalnya saya juga belum tahu keadaan murid-muridnya kamu sama si ibunya itu belum tahu. Oh, belum tahu ya. Belum tahu karena kan Gusnya sendiri yang langsung turun tangan ini.
udah dipasrahin sama Gusnya. Ya. Yang penting selamat dah. Ya insya Allah. Doain aja. Terus dari tadi sama di sini. Mungkin ada setengah jaman lah nunggu kalian berdua nih. Macet soalnya di jalan. Macet ya? Iya. Kan ini jam malam, mana macetnya? Macet tadi itu lampu merah. Kita kan harus patuh. Ya kalau namanya lampu merah pasti macet. Wah ente ini. Turun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tempatnya kayak gini. Ya pastilah, astagfirullah. Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Bentar. Saya sadarin dulu. Sabar dulu. Jangan buru diangkat. Ya, sabar dulu. Sabar dulu. Mau saya sadarin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Istighfar. Bangun. Duduk. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bangun. Duduk. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Semua gini nih. Sampai berdarah-darah gini nih. Allahu Akbar. Bangun. Duduk. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu kira ada petir lagi taruh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Gus. Udah enggak usah, jangan ke sana. Sini aja. Jangan ikut campur. Itu bukan ini ranahnya kalian. Ini mending dibantuin dulu aja. Biar segera ini agak membaik kesehatannya. Astagfirullah. Istighfar. Suruh istighfar murid-muridnya. Astagfirullahaladzim. Apa lagi, Gus? Istighfar terus. Istighfar. Ini soalnya kena apa namanya? Hantam Raden Petir ini kayaknya. Soalnya berdarah-darah gini. ya pasti. Parah ini, luka dalam ini kayaknya. Ya jelas lah, namanya juga dukun, pasti dia mainnya ilmu Sadarin tenaga dalam. dulu tuh. Istighfar. Diurusin dulu. Saya mau minta pertanggungjawabannya. Oh, akhirnya di sana. Diurusin dulu. Tangan jalan petir. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Coba disorot Mas Jim. Astagfirullahaladzim. Ini kondisinya ya Allah, banyak sekali nih. sungguh mengenaskan ya Allah. Ini masih bisa hidup nih. Loh, ini buktinya hidup dia. Bisa Cuman sembuh ini. enggak, dia masih linglung ini mereka bertiga ini Perlu karena dibawa kena ke rumah hantam. sakit kayaknya ini. Apa? Bawa ke rumah sakit ini. Bukan rananya. Bukan masalah rumah sakit, ini kena ini ilmu sihir, ilmu santet. Bukan ilmu medis ini. Terus siapa yang bisa nyembuhin ini? Insya Allah nanti Gusnya yang bantu pakai apa namanya? Ini. Minyak Aji Kalacakra dan juga minyak Kiswa itu. Insya Allah nanti kita langsung bawa ke Padepokan aja. Oh iya. Soalnya ini masih pengaruh sama Raden Petir nih ilmunya. Astagfirullah. Mana Gusnya? Punyanya mana Gus? Apa? Punyai. Kurang tahu ya, Gusnya yang tahu soalnya. Sabar dulu. Ditumbalin. Gimana? Ditumbalin sama siapa ini? Raden. Hah? Raden Petir. Sama dukunnya itu. Iya, dibuang ke laut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gimana nih kok katanya mau bebasin semuanya, ternyata punyanya dipakai tumbal. Loh ya kan kita kan nggak tahu kondisinya mereka seperti apa. Waduh, kayaknya udah telat. Seharusnya dari kemarin kita ini. Loh, ya harusnya. Sama Gusnya itu. Nah, itu harusnya sadar diri kalian. Jadi jangan nyalahin dari pihak kita. Kan kalian sendiri yang meminta ke sana, meminta pembuktian ke Raden Petir. Malah tempatnya jauh lagi ini. Ya kan tadi udah saya jelasin, Raden Petir itu tempatnya dia nih lompat-lompat. Jadi nggak stay. Ngomong sama guru saya ini ya. Ya ngomongin aja apa namanya seperti yang terjadi. Iya. Jadi ini nanti kita bawa ke Ini. Padepokan aja biar disembuhin di sana. Astagfirullah. Ini masih linglung, mereka ini masih kena ini. Kayaknya kena gendam juga mereka ini. Ayo kita urusan aja dulu deh. Bentar dulu, biar istirahat dulu deh. Biar istirahat dulu, biar tenang dulu. Biar tenang dulu. Gak bisa jalan ini. Nggak bisa jalannya. Bentar, coba saya Apa masih lemas? Bismillah. Dah, Gimana Gus? Punyanya mana? Oh. Kembaliin.
Bismillah. Bismillah. Allah. Dinetralkan dulu itu. Ya, alhamdulillah udah, Gus. Cuma masih linglung juga mereka. Ya, Kayaknya kena gedang. disuruh tiduran dulu aja. Rebahan dulu, rebahan. Ya, rebahan. dulu, Rebahan. Biar enak. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Jadi gini. Kenapa tadi Muhammad Heri saya suruh menunggu antum? Karena saya sudah dari Padepokan menuju ke tempat ini sudah berfirasat tidak enak. Yang mana murid kalian bertiga ini sudah mau dibawa ke Segoro Kidul. Ini kan nggak jauh dari Segoro Kidul. Oh iya, Hanya sekitar 500 meter Segoro di Kidul. bawah itu ya. Iya. Yang saya dapat hanya murid-murid bertiga. Terus tadi kondisinya gimana ini? Mereka bertiga itu. Tadi diikat sama Raden Petir, mau dibawa ke Oh, ini Segoro udah di Kidul. gini, bebasin. Iya, sudah tak bebasin. Terus saya tempur sama Raden Petir. Coba diinterogasi, kalau sudah sadar bunyainya itu. Karena tak lihat bunyainya ini sudah ditumbalkan, Iya, barusan dibuang ke laut. tadi bilang katanya dibuang ke laut punyanya itu. Astagfirullah. Gimana sih Gus sampai gitu Gus? Duh, kok jadi nyalain kita lagi? Kan tadi udah saya jelasin. Kita kan juga nggak tahu kondisinya Iya kalau kan, mereka saya sudah juga seperti ini. Kecewa sih kalau gini sebenarnya juga. Kok bisa kecewa? Karena Punyanya ditumbalin. ditumbalin gitu. Susah memang jelas. Saya sudah berusaha berikhtiar semampu saya untuk menyelamatkan bunyainya dan juga murid-murid kalian semua. Tapi apalah daya, ini adalah ikhtiar saya. Ketika Allah berkehendak lain, bunyai antum ditumbalkan dan dibuang ke laut, ya saya juga ikut berdosa. Namun apalah daya, semua kembali kepada qada dan qadirnya Allah. Iya. Tapi ini bisa disembuhin ya Gus ya? Insya Allah, karena ini juga pengaruh-pengaruh sihir, Bisa santet. dilepasin pengaruh-pengaruh sihirnya itu sama gininya itu. Insya Allah sudah nggak ada pengaruh Sudah, sihirnya. Udah hilang. Hanya apa namanya itu, bekas luka-luka dari energi negatifnya. Oh, tapi bisa normal kembali kan seperti biasa? Insya Allah nanti ada minyak kalacakra dan juga minyak kiswah. Yang Gusnya mana punya? insya Allah saya ada untuk sarana. Yang penting ini selamatkan dulu. Dan nanti untuk guru besarmu Kiai Kholek ya. Iya. Kiai Kholek Nasir. Pelan-pelan untuk berbicara kepada beliau. Wah itu dia. Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak sama beliau karena beliau masih sakit juga. Ini tambahan 3 nih. Waduh, parah lagi ini. Ya soalnya antum semua dari awal kan tidak percaya dengan adanya dukun santet. Yang mana masih antum bilang itu adalah suruhan saya, teman saya, settingan saya, dan sebagainya. Terus mana dukunnya tadi itu? Namanya dukunnya pasti kabur. Tadi ketangkep kamera ketika mengeluarkan ilmu. Saya lihatnya cuma keluar api aja tadi itu. Nggak lihat dukunnya itu. Ya, Ini lagi. artinya kan kalian semua sudah mengetahui bahwasanya si dukun petir itu sekti, memakai ilmu kesesatan, ilmu iblis. Yang awalnya kalian tuduh saya bersekutu atau teman saya, bayaran saya, semua sudah terbukti kan. Cuma saya minta maaf. Bukan berarti saya mengingkari janji yang sesuai dengan persetujuan di dalam hitam di atas Di atas putih. putih itu. Karena saya sudah ikhtiar berusaha sampai detik ini belum mampu untuk menyelamatkan punyainya. Makanya nanti saya mohon sama jenengan pelan-pelan kalau berbicara sama kiainya, pimpinannya, Kholek Nasir ya. Iya, Kholek Nasir. Tapi kalau menurut saya bukan salah kita juga, Gus. Ya bagaimanapun saya berusaha menjadi orang yang berbuat baik walaupun Yang saya sesalin itu kan kok ya telat. Saya minta tolong jenengan itu udah terlanjur kayak gini, punyanya udah ditumbalin, udah dibuang ke laut. Ya kan kalian sendiri yang nggak percaya adanya dukun santet. Sampai nuduh-nuduh itu temannya Gusnya. Iya sih dari awal memang itu. Nah iya makanya. Tapi ya nanti dah kita pertimbangkan lagi nih. Pertimbangan gimana Saya maksudnya? kayaknya parah ini teman-teman kami nih, murid-murid ketiga ini. ya jelas parah soalnya sudah mau ditumbalkan, itu disiksa sampai
berdarah-darah. Ini penyakit sihir ain yang disebabkan oleh dukun petir. Sudah diinjak-injak dan apalagi bunyainya. Sudah dimanfaatkan tubuhnya, dinikmati tubuhnya, selebihnya ditumbalkan ke Bloro. Astagfirullahaladzim. Tapi saya berjanji saya akan menghabisi Ki Raden Petir. Sebab apa? Itu adalah musuh nyata bagi saya. Bukan bagi kalian saja, tetapi itu musuh nyata bagi saya yang sudah bersekutu dengan iblis. Tapi minimal kami harus tahu jasadnya Bu Nyai itu, Gus. Kan Melihat dibuang itu. di laut, gimana kita Nggak mau bisa cari? dicari. Ya soalnya ketika saya sudah sampai sini, Raden Petir sudah selesai dari laut, terus mau mengambil murid antum bertiga ini, saya bergegas untuk penyelamatan. Yang tahu mereka bertiga, yang melihat dengan mata kepalanya ketika bunyainya dibuang ke laut. Coba disadarin dulu nih, Gus. Jangan Udah dulu. bisa sadar belum? Kalau sadarnya udah sadar, cuma kan kondisi mereka masih lemah. Masih lemah ya? Iya, kasihan juga. Jangan dipaksakan dulu. Udah, Biar kalau mereka nanti istirahat dulu. di rumah aja kita cari informasi Dibawa menurut. ke Padepokan aja, Gus. Ya terserah kalian mau dibawa kemana. Bisa minta tolong dibawain juga ya. Nanti di apa terapi apa gimana itu. Yang penting antum tidak menuduh kita syirik karena kita memakai tawasul, wasilah perantara. Tanpa wasilah perantara, saya dan juga murid-murid saya tidak bisa apa-apa. Ya wes, kalau begitu sahabat-sahabat ya kita tutup dulu, kita amankan, kita bawa ke Padepokan. Tadi bawa mobil nggak? Bawa motor saya, Gus. Ya sudah, nanti bawa mobil, angkat ke mobil. Ya udah. Artinya biar aman dulu, karena ini wilayah selatan sangat membahayakan kita semuanya. Ya saya sudah katakan cara untuk menyelamatkan itu adalah saya yang akan mencari. Namun ada ketelatan ketika saya menyelamatkan mereka. Intinya saya minta maaf juga, walaupun mungkin usaha saya ini belum 100%. Ya Gus, saya juga terima kasih Gus sudah diselamatin. Cuma ya kecewanya itu punyanya nggak terselamatkan Gus. Ya gimana lagi, ini udah kehendaknya Allah. Di situ aja, kita berbicara di Padepokan aja. Di sini nanti akan membahayakan jenengan Ya, wis. semuanya. Oke. Di situ aja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi walaupun ketika murid mereka sudah bisa Pelan-pelan, diselamatkan, Ayo bangun, bangun. namun ibu nyainya Istighfar. tidak bisa terselamatkan. Jangan istighfar. Bangun. Bisa bangun. Bisa. Ya, Dibantu ke mobil, dibantu ke Yuk. mobil. pelan-pelan. Jadi itu aja ya, Jim. Nanti Ayo. tugas kita. Jalan. Jadi pulang dulu ke Padepokan, saya akan mengejar Raden Petir Oke. untuk bikin perhitungan. Kalau tak biarkan, Raden Petir ini akan membahayakan saudara-saudara kita masyarakat awam yang mana akan terus mencari tumbal, meniduri perempuan-perempuan, entah itu gadis, perawan ataupun janda. Itu yang menjadi targetnya Ki Raden Petir untuk mempersakti dirinya, terus menguasai kegelapan, ilmu Pancasunanya semakin kuat, sehingga kalau tidak segera saya berantas akan menyusahkan saya dan juga mengkhawatirkan mencari tumbal dan juga mengeluarkan ilmu santet jenggesnya itu. Mohon doanya untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, berikan kekuatan Allah istiqomah untuk menumpas kebatilan, keangkaran murkaan di bumi Nusantara ini, sehingga saya bisa menyebarkan satu persatu, dikit demi sedikit kemakrufan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang saya sampaikan itu banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku saya, itu murni dari saya al-fakir yang dhaif. Apabila saya sampaikan itu banyak betulnya atau ada betulnya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat-sahabat tidak pada terima ya ketika saya menyelamatkan atau membantu si kadrun-kadrun Wahabi, namun saya berusaha melihat dari tauhid, dari sisi ketauhidan, tasawufnya, karena Allah yang menggerakkan hati mereka. Walaupun dia mengingkari, nanti akan saya antisipasi untuk memperdaya saya ataupun siapapun itu. Jangan lupa di subscribe channel
Gus Hasyim Asrori, mudah-mudahan jadikan kemaslahatan, dilancarkan rezekinya yang subscribe, agar bisa jadikan seduluran lawas-lawas yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.